Baik, selamat pagi, selamat malam untuk kita semua. Salam sehat. Hari ini yang menjadi topik pembahasan kita di dalam kategori data mining itu adalah clustering. Ya, jadi dengan algoritma pilihannya itu algoritma K-means. Ya, jadi ini menjadi topik pembahasan kita. Tentunya sebelum masuk ke pembahasan atau pemanfaatan algoritma K-means-nya ini, kita perlu memahami prinsip dari clustering. Ya, jadi clustering itu apa? Secara umum, kalau kita definisikan atau mungkin kalau kita lihat di kamus, cluster itu lebih mengarah ke pengelompokan. Ya, jadi cluster itu adalah kelompok. Clustering itu berarti bagaimana di sana ada proses pengelompokan. Ya, itu kira-kira prinsip utama dari clustering. Ya, sehingga kalau kita lihat berdasarkan beberapa teori bahwasanya cluster itu merupakan sekelompok entitas yang memiliki kesamaan. Ya, memiliki kesamaan. Atau lebih mengarah ke memiliki kemiripan. Jadi semakin besar tingkat kemiripan, similarity-nya di dalam satu grup, maka otomatis akan semakin besar tingkat perbedaan di antara grup yang tersedia. Maka otomatis proses clusteringnya itu semakin bagus. Ya, itu kira-kira inti dari clustering. Berarti logikanya kita akan melakukan pengelompokan. Selanjutnya, pengelompokan itu akan kita selesaikan dengan menggunakan algoritma K-means ya, atau K-means. Ini salah satu algoritma. Jadi bukan hanya algoritma ini aja yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengelompokan. Ya, tapi salah satu. Di sini ada beberapa definisi yang memberikan pemahaman untuk kita algoritma K-means itu seperti apa. Definisi yang pertama, algoritma K-means itu metode analisis kelompok. Ya, jadi melakukan analisis kelompok. Ya, dengan acuannya itu kita lihat yaitu melakukan pemartisian terhadap atau ke dalam kelompok cluster atau kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, K-means clustering itu salah satu metode dinyatakan di sini berusaha mempartisi, berarti masih ada juga kemiripan. Berusaha mempartisi artinya apa? Berusaha melakukan pengelompokan. Ya, ke dalam dua. Ini minimalnya kalau kelompok itu berarti minimalnya 2 atau lebih. Ya, itu dia gambarannya. Diperjelas lagi di sini, K-means itu seperti apa? Ini salah satu metode clustering berbasis jarak. Ya, berbasis jarak. Artinya di sini apa? Berarti dia akan menempatkan data itu berdasarkan kedekatan antara data-data yang tersedia. Ya, dan pada dasarnya ini bekerja pada atribut numerik. Ini kira-kira gambarannya. Ya, sementara ada definisi lagi menyatakan bahwasanya algoritma K-means itu sebagai salah satu alat bantu. Ya, ini sudah dikategorikan, sudah diarahkan lagi langsung bahwasanya itu merupakan salah satu alat bantu. Ya, dengan tugas utama untuk apa? Pengelompokan objek terhadap cluster. Itu kira-kira gambarannya. Oke, selanjutnya untuk langkah kerja dari algoritma K-means itu, ya sebenarnya prinsip kerja algoritma K-means-nya itu dia akan melakukan iterasi sebenarnya. Jadi ada iterasinya, nanti iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Artinya setiap iterasi itu akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan
dengan mengikuti 4 langkah yang ini. Ya, jadi langkah pertama yang kita pastikan itu adalah karena kita menginginkan ada satu kelompok, otomatis langkah pertama itu kita bentuk. Kita pastikan dulu nilai K-nya. K itu adalah jumlah kelompok yang mau kita bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua itu baru kita pastikan data yang masuk sebagai pusat klaster yang sudah dipilih. Contoh, ada 12 data, misalnya yang 12 data, tadi kita pilih menjadi 3 kelompok. Artinya, di antara 12 data ini, yang kita jadikan sebagai partisi untuk kelompok 1 itu apa? Ya, untuk partisi kelompok 2 itu apa? Dan untuk partisi kelompok 3 itu apa? Di antara data yang sudah disediakan. Itu di langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, maka kita hitung. Ya, kita hitung atau lebih dominan, kita tempatkanlah masing-masing data ini, misalnya ada data 12, kita tempatkan data pertama itu kira-kira masuk kategori ke K1, K2 atau K3 gitu kira-kira. Nanti selanjutnya lagi, yang kedua, data kedua itu masuk ke kategori 1, 2, dan 3. Ya, untuk memastikannya ini tadi, apakah data 1 itu masuk ke 1, 2, dan 3, maka harus kita lihat dari jaraknya. Jarak yang mana? Jarak terdekat. Atau kalau dalam perhitungan itu, jarak terdekat itu untuk kategori algoritma Siemens itu, dia yang paling kecil. Jadi nilai terkecil itu, itulah yang masuk ke kategori pengalokasiannya. Jadi rumus yang kita gunakan itu adalah DI ya, sama dengan akar XKI kurang XKJ dipangkat dengan 2 ditambah KI KJ pangkat 2 ditambah sesuai dengan jumlah klaster yang kita butuhkan. Oke, kalau sudah dapat nanti misalnya ini ada klasternya dapat, baru kita ulangi lagi. Ya. Di sini dibuat inisialnya hingga iterasinya itu bernilai sama dengan iterasi sebelumnya. Ya, tapi tentunya mungkin kalau dengan memanfaatkan algoritma seperti ini langsung dijelaskan 1, 2, 3, 4 mungkin kurang memahami. Sekarang kita lihat di contoh kasusnya ya biar lebih gampang. Untuk contoh kasus yang pertama di sini ada dimunculkan banyak data. Jadi sebenarnya ini bukan bagian dari contoh kita, cuman saya hanya menyampaikan untuk contoh kasusnya itu kita membutuhkan data yang cukup besar kalau benar-benar ingin mengimplementasikan data mining. Ya, jadi ibaratnya itu adalah tumpukan data dari tahun ke tahun itu kita butuhkan. Ya, misalnya ini ada luas panen, produksi dan produktivitas di tahun 2010 sampai di tahun 2019. Ini ada datanya Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan yang lainnya. Ya, jadi yang mau kita selesaikan itu sebenarnya hampir-hampir sama dengan data yang ini. Ya, tapi lebih mengarah ke pemampatan rumus. Ya, jadi lebih dominan bisa kita lihat di sini. Kita misalkan ada data sebanyak 12 data. Ini ada datanya, ini ada kota, ada luas lahannya, dan ada produksinya. Inilah data yang mau kita olah. Ini pemisalan. Jadi di sini logikanya, luas lahan 66 sekian, sekian, produksinya 402, misalnya. Ya, kota B dengan luas lahannya itu 31 hektar mungkin, produksinya 182 ton. Ini pemisalan semua ya. Jadi ada 12 data yang mau kita jadikan sebagai objek pembelajaran bagaimana Siemens itu melakukan pengelompokan. Jadi permasalahannya yang kita temukan semisal seperti ini. Lakukan pengelompokan data dengan ketentuan berikut ini. Ya, jadi ada ketentuannya. Yang pertama, jumlah kelompok data sebanyak 3. Ya, ini yang pertama. Jumlah kelompok data sebanyak 3. Artinya gini, kalau ini ada 12 data,
kira-kira kalau tadi kita buat sesuai dengan permintaan itu ada 3 kelompok, berarti kita sediakan ada berapa ruang? Berarti kita sediakan ada 3 ruang. Ya, jadi di antara yang 12 ini kira-kira yang masuk ke ruang 1 itu adalah kota yang mana aja? Apakah A, B, C, dan yang lainnya? Ya, mungkin kalau sekilas bisa aja Anda sebutkan. Mungkin ini yang A, nggak ada masalah. Mungkin yang E, nggak ada masalah. Tapi tentunya harus memiliki alasan yang sesuai. Atau mungkin kalau di sini nanti kita posisikan dia di ruang tertentu itu sesuai dengan algoritma Keynes-nya tadi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, jumlah atribut sebanyak 2. Ya, jadi atribut yang ini ada 2. Ada luas lahan dan ada produksi. Jumlah data itu sebanyak 12. Ini jumlahnya sebanyak 12. Ya, jadi ini perhatian juga dalam proses pembelajaran seperti ini, terkadang data yang kita gunakan itu tidak fix. Ya, jadi tidak melalui proses dari data mining seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Harus ada cleaningnya lah, harus ada pre-processingnya lah, harus ada post-processingnya dan yang lainnya. Ya, jadi di sini kita anggap sudah melalui acuan-acuan yang ada di dalam prinsip data mining. Ya, tapi saya harapkan juga kalau ini dilibatkan untuk menyelesaikan satu kasus tertentu, misalnya melalui penelitian Anda nantinya, maka saya minta untuk membuat datanya itu secara real, bukan berdasarkan rekayasanya. Oke, itu kira-kira sekilas untuk pemahaman soal yang sudah tersedia. Selanjutnya, kita lakukan proses perhitungan. Ya, jadi proses perhitungannya di sini sudah lengkap semua perhitungannya, tinggal pemahaman. Maka sesuai dengan langkah kerja yang tersedia tadi, di situ kan ada 3 langkah. Ya, jadi saya mulai iterasi 1. Iterasi 1 itu berarti putaran pertama. Ya, putaran pertama. Di langkah algoritma Keynes-nya tadi, yang pertama itu adalah penentuan titik pusat. Ya, yang pertama untuk iterasi 1. Jadi penentuan titik pusat. Yang kedua juga penentuan jarak pusat. Baru yang ketiga itu adalah kelompok data yang baru. Ya, jadi caranya bagaimana? Untuk langkah yang pertama, ya, langkah yang pertama, proses penentuan titik pusatnya itu sesuai dengan prinsip Keynes, ya, itu secara acak, bebas. Mau kita ambil di data yang keberapa sebagai titik pusatnya itu nggak ada jadi persoalan. Ya, tapi tentunya itu harus ada pemikiran tertentu di sana. Contoh, saya kembalikan ke sini. Misalnya karena dia 3, saya buat aja prinsipnya seperti ini. Ini 3 ini nilai tertinggi misalnya. Ini nilai tertinggi, ini nilai sedang, ini nilai terendah misalnya. Oke, di sini untuk klaster pertama itu diambil data ke-8. Ya, data ke-8 ini warnanya saya buat ini berarti yang ini. 162964. Ya. Ingat, ini bukan menjadi satu patokan harus ini, enggak. Karena prinsipnya tadi acak. Tapi harus ada analisanya. Kenapa kita buat ini 964 itu sebagai klaster pertama? Mungkin dari sisi produksinya itu adalah yang terbesar. Ya, kita buat satu kelompok gitu. Oke, itu. Jadi dipakai dua-dua. Yang kita ambil data ke-8. Oke, untuk klaster kedua. Klaster kedua itu di sini 387 ya, mungkin nilai tengahnya. Oke, atau 162 di sini, 72 di sini, 32. Jadi bebas ya, tidak ada permasalahan. Tapi sesuaikan dengan ketentuan atau mungkin permasalahan di lapangan. Jadi diambil data ke-8, diambil data ke-7, dan diambil data ke-2. Baik, berikutnya untuk langkah kedua itu, yaitu penentuan jarak pusat setiap klaster. Ya, jadi cara kerjanya ini
sebenarnya kita memanfaatkan rumus yang sudah tersedia. Jadi rumusnya itu apa? Luas dikurang pusat klaster I ditambah produksi dikurang pusat klaster I. Ya, jadi kalau seandainya yang kita hitung itu adalah ke-12 data. Jadi data pertama ini ya sampai nanti data ke-59 atau data ke-12. Ya, jadi cara kerjanya gimana? Yang mau kita isikan di sini adalah nilai C1. Jadi kita pakai alat bantu tabel ya. C1, ada C2 dan ada C3. Artinya angka-angka yang ini semua ini masih keadaan kosong. Ya, ini masih keadaan kosong, harus kita hitung dengan menggunakan rumus yang tersedia. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini dicari nanti angka-angkanya ini. Ya, di sini hanya saya buat satu contoh kasus, yaitu untuk mencari nilai 570-nya ini, ya kan, 570 atau C1, maka kita buat rumusnya C1 sama dengan luas, ini berarti 66 ini, dikurang 162. 162 itu diambil dari klaster 1. Karena yang kita hitung itu sekarang adalah C1. Jadi cakupannya ke klaster 1. Dikurang, ditambah 402, ini tambah 402. Ini 402 kurang 964. Berarti kurang ini. Ya, ini pangkat 2, ini pangkat 2, ini akar, sehingga menghasilkan 570. Makanya ini mengarah kemari. Itu kira-kira gambarannya. Baru yang kedua, ini kan C2, berarti C2-nya ini fokus kita itu ke angka ini. Ya, C2. Tapi data yang kita gunakan tetap yang ini, luas sama produksinya. Makanya dibuat ini 66 dikurang ini ditambah datanya 4 dikurang 3 ini. Makanya menghasilkan angka 15, sekian-sekian. Yang ketiga juga sama, berarti C3, berarti kita ambil data yang ini. 6 dikurang ini. Ya, ini dia, ditambah 4 dikurang ini dipangkatkan dengan 2. Ya, selanjutnya hasilnya 22 sekian. Jarak terpendeknya sesuai dengan yang kita bahas tadi itu adalah nilai terkecil. Nilai terkecil adalah 15. Berarti dia di sini. Jarak terpendeknya 15, sekian. Itu yang pertama. Berarti untuk selanjutnya silakan Anda tentukan ini. Berarti masuk ke C1, C2, C3 lagi untuk data berikutnya sampai selesai. Setelah selesai yang ini semua kita hitung, maka langkah yang ketiga itu adalah menentukan kelompok data yang baru. Jadi ada data baru. Data barunya gimana? Nilai terkecil lah, ya, C terkecilnya itu akan menjadi kelompok dari baris tertentu. Misalnya nih, kita lihat nomor 1. Angka terkecilnya itu di C, angka terkecilnya itu ada di C2 misalnya. Ini C2 berarti data pertama itu masuk ke kelompok 2. Itu maksudnya nih. Yang kedua kita cek di sini. Ini data terpendeknya itu 0. Berarti 2 itu ada di C3. 3 juga. Ini 3 terkecilnya ada di sini. Makanya 3 ini masuk ke C3 dan seterusnya sampai ini. Dalam artian untuk iterasi pertama kita sudah menghasilkan kelompok yang baru. Di kelompok C1 itu ada 2 data, yaitu 8 dan 9. Sementara di kelompok yang kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara untuk di kelompok 3 itu ada 3, 1, 2, 3. Artinya untuk iterasi 1 kita sudah selesai. Berarti langkah selanjutnya itu kita masuk ke iterasi yang kedua. Baik, berikutnya kita masuk ke iterasi yang kedua. Ya, iterasi yang kedua langkah kerjanya tetap sama, yaitu penentuan titik pusat.
penentuan jarak dan kelompok data baru. Jadi sama, mulai dari iterasi 1, iterasi 2. Cuman ada perbedaan sedikit. Kalau di iterasi 1, maka titik pusatnya itu kita tentukan secara acak. Tapi untuk iterasi berikutnya, iterasi kedua dan iterasi selanjutnya, maka yang menjadi acuan kita itu adalah kelompok yang sebelumnya. Jadi makanya ini saya pindahkan kelompok yang sebelumnya, yaitu C1, C2, dan C3. Jadi cara kerja penentuan kelompoknya ini, misalnya C1 ini kita lihat di sini 8 dan 9. Ya, maka kita lakukan proses perhitungan data yang ada di 8 dengan 9. Berarti yang ini menjadi acuan kita. Ya, berarti untuk luas lahannya maka 162 seperti ini, 162 ditambah 113. Ini dia. Ya, dibagi dengan jumlah kelompok yang tersedia. Di situ kan ada 2, berarti dibagi 2. Ya, untuk produksinya itu berarti 964 ditambah 706. Ini 964 706 dibagi dengan 2, hasilnya 835. Ya, jumlahnya, sehingga ini klaster untuk C1 138 dan 835. Sama halnya dengan klaster 2. Klaster 2 kalau kita lihat berarti 1 2 3 4 5 6 7. Berarti pembaginya itu sebanyak 7. Yaitu C1 C ini angka pertama, berarti ini 1 4 6 7 baru 10 11 12. Jadi angkanya ini semua kita tambahkan. Berarti 66 ditambah 50 ditambah 65 ditambah 72 ditambah 61 ditambah 48 ditambah 59 dibagi dengan 7. Ya, dibagi dengan 7 maka hasilnya ini. Sama yang ini juga sama. Berarti ini tambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini sama ini, maka menghasilkan angka yang ini. Ya, itu kira-kira gambarannya. Untuk iterasi ketiga sama, berarti kita pilih di sini 1 2 3, berarti 2 3 dan 5, berarti bagi 3. Ya, berarti ini kita tambahkan 31 tambah 49 ditambah 51 dibagi dengan 3, maka menghasilkan ini. Sama dengan ini juga. Ini 2 3 5, berarti ini ditambahkan dibagi dengan 3, hasilnya 241. Ya, itu kira-kira proses penentuan iterasi kelas titik pusat untuk setiap iterasi. Ya, jadi untuk iterasi 2, iterasi 3 dan iterasi-iterasi yang lainnya juga sama. Kecuali tadi apa? Iterasi pertama. Langkah yang berikutnya yaitu penentuan jarak pusat setiap klaster. Untuk langkah yang kedua ini, rumus yang kita gunakan itu sama. Ya, sama. Makanya di sini ini pakai rumus yang sama dengan iterasi 1. Jadi menghasilkan angka-angkanya ini semua itu kita gunakan rumus yang sebelumnya. Yang berbeda di situ apa? Yang berbeda itu adalah hanya nanti di titik pusatnya. Angka-angkanya tetap sama. 6,6 dikurang ini ditambah 402 dikurang ini misalnya. Itu akan menghasilkan 439 dan seterusnya. Kita hitung yang ini, hitung semua sehingga muncullah jarak-jarak terpendeknya. Atau kalau sudah ada hasil jarak terpendeknya ini, maka otomatis akan kita bentuk kelompok data baru lagi. Ya, untuk kelompok data baru dia menghasilkan seperti ini. Di C1 itu ada 2, yaitu 89. Kita lihat. Atau gini aja. Data pertama itu di mana posisinya? Ini 48, berarti C2, makanya dibuat di sini di C2. Di 2 itu yang terkecilnya itu ada di 59, yaitu ada di C3, maka dia di sini C3 dan selanjutnya sampai ke 12. Ya, pada saat di iterasi 2, di sini yang perlu kita pahami itu apakah akan dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Jawabannya itu adalah jika ini
Ini diperhatikan ini, jika data ini sama dengan data yang sebelumnya, berarti otomatis kita stopkan iterasi. Ya, jika tidak sama, maka otomatis kita lanjut ke iterasi berikutnya. Iterasi ketiga. Ya, kebetulan di sini kan ini iterasi pertama data baru ini, iterasi keduanya ini. Kalau kita lihat kan nggak sama. Ya, artinya masih butuh perhitungan. Kenapa nggak sama? Ini 89, benar sama. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Sementara di sini 1 2 3 4 5. Di C3 itu sekarang ada penambahan 1 2 3 1 2 3 4 5. Artinya nggak sama. Berarti kalau tidak sama, maka lanjutlah ke iterasi yang ketiga. Nanti pada saat di iterasi yang ketiga tidak sama, maka dicari lagi. Berarti masuk ke iterasi keempat. Di iterasi keempat tidak sama, cari lagi sampai iterasi kelima. Jika tidak sama-sama juga, ya lanjut lagi sampai sama iterasinya. Ya, itu kira-kira gambarannya. Jadi pada dasarnya di dalam contoh kasus ini mungkin nanti itu akan sampai ke iterasi keempat. Ya, jadi silakan Anda lanjutkan, buat perhitungannya di catatannya, lanjutkan iterasi 3 dan iterasi keempat. Oke ya, jadi ini penjelasannya mungkin singkat karena durasinya juga tidak terlalu lama, tapi tentunya kita bisa memahami bagaimana konsep dari comments itu. Jadi di sini sudah saya jelaskan ada 2 iterasi. Kenapa nggak saya jelaskan ke iterasi yang ketiga? Karena pada dasarnya itu sama dengan iterasi yang kedua. Tapi iterasi 1 dengan iterasi 2 itu jauh berbeda dalam hal penentuan titik pusatnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan dicoba, silakan dipelajari. Kalau seandainya kurang pemahaman, boleh Anda tanyakan. Sekian dan terima kasih.